Presiden Barcelona, bos La Liga sakit, cari ribut melulu. Presiden Barcelona Joan Laporta mengecam balik Javier Tebas. Presiden La Liga itu dinilai selalu mencari masalah. Konflik Presiden La Liga dengan Barcelona makin memanas usai kepergian Lionel Messi. Striker Argentina itu tak bisa lanjut di Spanyol, sehingga memilih gabung dengan Paris Saint-Germain. Perginya Messi disebabkan karena Barcelona terganjal regulasi ambang batas gaji di La Liga. Lantaran keuangannya menipis, Blaugrana tak bisa mengontrak Messi lagi. Dalam sebuah kesempatan, Tebas sempat menyalahkan Barcelona karena menolak kucuran dana dari CVC Capital Partners. Komentar itu dibalas oleh Joan Laporta kepada Barca TV. Laporta mengatakan, "Saya yakin komentarnya tidak pantas untuk Presiden Liga," kecamnya. Alih-alih mencari harmoni dan pengertian, dia selalu mencari konflik dan konfrontasi. Dia memiliki obsesi sakit untuk melihat bagaimana dia bisa membahayakan Barcelona dan nilai-nilainya. Tapi kami orang Katalan sudah mengenalnya, semprot Laporta. Laporta kemudian menyinggung soal aturan batas gaji di La Liga. Dia menyayangkan Liga Spanyol tak bisa seperti liga lain yang lebih fleksibel. Dia mengatakan Messi tidak bertahan di Barcelona, tetapi dia menjadi aktor utamanya tentang tidak bertahan karena semangatnya yang berlebihan, katanya. Liga-liga lain lebih fleksibel dan mampu mempertahankan pemain mereka yang paling relevan, jelasnya. Memphis Depay, singa baru Barcelona di Liga Champions. Memphis Depay langsung tokcer usai gabung Barcelona. Striker Belanda itu terus memperlihatkan ketajamannya. Depay direkrut Barcelona pada musim panas ini. Penyerang 27 tahun itu dibeli dari Lyon dengan status bebas transfer. Gabung Barcelona, Depay langsung memperlihatkan ketajamannya. Ex-PSV Eindhoven dan Manchester United itu langsung ganas di depan gawang lawan. Bersama Barcelona, Depay sudah bikin 2 gol dari 3 pertandingan. Masing-masing 1 gol ia lesakan ke gawang Athletic Bilbao dan Getafe. Ketajaman Depay berlanjut bersama timnas Belanda. Ia membuat 5 gol dan 1 assist dari 3 pertandingan. 2 gol ia lesakan ke gawang Montenegro. Kemudian 3 gol ia cetak saat Belanda melumat Turki 6-1 di kualifikasi Piala Dunia 2022. Usai menambah koleksi gol di timnas Belanda, Memphis Depay menyamai torehan legenda Johan Cruyff, tapi Memphis Depay sudah punya ambisi lebih tinggi lagi. Dengan tambahan 3 gol tersebut, Memphis Depay kini sudah mencetak 33 gol bersama timnas Belanda. Itu membuatnya sejajar dengan Cruyff dan Abel Lenstra. "Aku gembira, tapi aku berharap lebih dari diriku sendiri," ujar Memphis Depay seperti yang dikutip dari Sportkeeda. Kedua legenda Belanda itu bersama Memphis Depay sama-sama punya total 33 gol buat Orange. Dan tentu saja Memphis Depay masih punya peluang terus menambah golnya dan itulah jadi bidikannya. Cruyff dan Lenstra adalah 2 legenda, mereka tak bisa dibanding-bandingkan dengan siapapun. Mereka sudah melakukan banyak hal yang penting dan membuat Belanda di peta persepakbolaan dunia. "Buatku, bagus untuk bisa terus mencetak gol dan kami meraih kemenangan. Aku ingin lebih, aku ingin ada di 3 besar daftar top skor," ucap pemain Barcelona itu. Barcelona pernah dihancurkan Bayern Munich 2-8, Sergio Busquets itu takkan terulang. Barcelona, Sergio Busquets percaya kekalahan 2-8 yang diterima timnya dari Bayern Munich di perempat final Liga Champions 2019-2020 takkan pernah terulang. Sergio Busquets mengatakan kondisi saat ini jauh berbeda ketimbang tahun lalu. Sekedar informasi, Barcelona akan menghadapi Bayern Munich di matchday pertama grup E Liga Champions, Rabu 15 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim akan berjumpa di markas Barcelona Camp Nou. Pertandingan ini akan menjadi yang pertama bagi kedua tim sejak pertemuan pada Liga Champions 2019-2020 ketika itu. Barcelona menelan salah satu kekalahan terbesarnya dengan skor 2-8. Tentunya catatan itu menjadi momok tersendiri bagi para penggemar Barcelona, terutama kini mereka sudah tak lagi dibela dengan Lionel Messi yang menjadi tulang punggung tim sebelumnya. Walau begitu, Sergio Busquets yakin kekalahan memalukan tersebut tidak bakal terulang. Ia menilai kondisi antara kedua tim sekarang sudah sangat berbeda ketimbang kejadian setahun lalu. Tentu Sergio Busquets tidak akan melupakan kekalahan telak yang didapatkan oleh timnya. Akan tetapi ia juga yakin bahwa pasukan Barcelona saat ini sudah jauh lebih baik dengan kehadiran Ronald Koeman sebagai pelatih. Terlebih saat ini Bayern Munich memiliki pelatih baru yaitu Julian Nagelsmann. Meski banyak pemain yang masih sama, skuad asuhan Julian Nagelsmann masih juga dianggap belum sepadan dengan tim yang diracik oleh Hansi Flick. Mereka punya pelatih baru dengan karakteristiknya sendiri. Dia mempertahankan skuad yang sama dan menambah beberapa pemain baru.
Mereka adalah tim yang lengkap. Mereka ingin menang dan memulai musim dengan baik, kata Pusklas dikutip dari Marca Selasa 14 September 2021. Hasil 2-8 adalah fakta yang sulit untuk diterima. Dalam sepak bola ada hasil positif dan negatif. Kami menilai keadaannya sekarang sudah berbeda. Situasi, tim, dan musimnya sudah berbeda, ujarnya. Pertanda Barcelona sanggup mengembalikan situasi di Stadion Camp Nou dini hari nanti. Menarik untuk dinantikan. Fakta menarik rekrutan panik Barcelona, Luuk de Jong. Asal-usul yang bertolak belakang dikutip dari 11v11.com. Luuk de Jong lahir di Aigle, Swiss, tetapi dibesarkan dan memulai karir profesionalnya bersama De Graafschap, klub yang bermain di Eredivisie Belanda. Sehingga secara administrasi dia berhak atas kewarganegaraan negara kincir angin itu. Uniknya, kedua orang tuanya adalah pemain profesional bola voli di negara Belanda. Meski tak sejalan dengan hobi kedua orang tuanya, Luuk de Jong mampu menjadi pemain sepak bola profesional. Terbukti, dia berhasil menebus tim nasional Belanda dimulai dari tahun 2008. Luuk de Jong masuk dalam skuad tim nasional Belanda U19 hingga masuk dalam skuad senior pada tahun 2011. Mengalami karir profesionalnya bersama klub Eredivisie Belanda yaitu De Graafschap. Bergabung dengan De Graafschap sejak junior pada usia 11 tahun. Luuk de Jong baru dipromosikan di tim senior pada usianya genap 18 tahun. Ia mengawali debutnya di Eredivisie dalam pertandingan melawan NAC Breda. Masuk sebagai pemain pengganti, setelah hengkang dari De Graafschap, Luuk de Jong juga malang melintang di berbagai negara di Eropa. Tercatat, ia pernah tampil bersama Borussia Mönchengladbach, Newcastle United, pinjaman, PSV dan juga terakhir bersama Sevilla sebelum dipinjamkan ke Barcelona dengan opsi mempermanenkannya setelah masa pinjaman habis. Pahlawan Sevilla FC di final Liga Eropa musim kemarin. Tampil on fire di final Liga Eropa, ia mampu mencetak 2 gol mengalahkan Inter Milan dengan skor akhir 3-2 dan hasil itu mengantarkan Sevilla mendapatkan gelar ke-6 Sevilla di ajang tersebut. Gelar ke-6-nya itu juga menjadi sejarah baru, tim yang memperoleh trofi Liga Eropa terbanyak. Ia juga menjadi match of the match pada juga laga final tersebut. Sebelum laga final, De Jong hanya pemain yang terbilang biasa-biasa saja, dengan hanya mencetak 8 gol dalam 45 laga di semua kompetisi bersama Sevilla. Di tahun 2014, dia pernah mengalami masa suram saat membela Newcastle United. Dengan kata lain, Luuk de Jong pantas mendapatkan gelar For Zero to Hero dari penggemarnya Sevilla.